Puper TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita lanjutkan kajian sejarah kita. Kita akan mengupas tentang bagaimana lahirnya Partai Komunis Indonesia. Kok bisa dari organisasi Islam? Dan juga bagaimana umat Islam kok sampai terputus dengan warisan Wali Songo. Nah, bagaimana semuanya? Tapi ini perlu kita kaji sehingga kita bisa berpikir yang tepat. Monggo kita simak kajian berikut ini. Pasca Perang Diponegoro, Belanda membuat peraturan perundang-undangan yang dinamakan Burgerlijk Wetboek, ya, BW, ya, di mana dia menempatkan orang kulit putih itu pada tempat paling atas, warga negara kelas 1. Warga negara kelas 2 adalah orang timur asing, yaitu Cina, India, Arab, ya. Warga negara kelas 3 itu inlander, pribumi, paling rendah, ya. Itu sudah dibikinkan. Nah, sedulur, jangan lupa panjenengan untuk tekan subscribe, like, dan memberi komentar, karena itu semua saya kira pekerjaan yang gampang dan mudah bagi panjenengan. Tetapi bagi kami semacam ini, itu adalah hal yang sangat bermanfaat dan bagi kami sangat luar biasa. Hukum mereka, kalau warga negara kelas 1 dan 2 ini melakukan pelanggaran, maka hukumnya adalah Burgerlijk Wetboek, ya. Jadi buku KUHP yang berdasarkan keadilan. Mereka diadili di tempat namanya RVJ, Raad van Justitie, pengadilan untuk keadilan. Warga negara pribumi yang kelas 3 itu dibikinkan KUHP namanya HIR, Heersen Inlands Reglement, ya. KUHP untuk pribumi. Kalau pribumi melakukan kesalahan, tempat pengadilannya bukan di RVJ, ya, bukan di Raad van Justitie, tapi di tempat namanya Landraad, ya, pengadilan untuk pribumi. Sekolah juga begitu, dibagi, ya. Nah, ini ternyata mereka punya prinsip perlawanan Islam itu baru bisa ditundukkan kalau anak-anaknya orang Islam dijadikan manusia modern. Caranya bagaimana? Kirim ke sekolah anaknya orang-orang Islam. Mereka nanti akan kita tundukkan secara sistematis, ya. Ini proses penaklukan baru lewat sekolah, ya. Sementara pesantren resisten menolak sekolah, malah menggunakan kiai-kiai itu alasan tasabuh, mengambil satu hadis, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum, tidak mau meniru Belanda, tidak boleh mengirim anak-anak ke sekolah, cukup ke pesantren. Itu perlawanan resisten betul, ya, yang sampai Belanda itu, ya. Nah, dari sekolah inilah memang orang jadi modern akhirnya. Muncullah organisasi baru, Serikat Dagang Islam, kemudian berubah menjadi Serikat Islam, ya. Ada organisasi Islam modern Muhammadiyah, ya, 1912 sama dengan SI, ya. Kemudian muncul lagi Persis, muncul lagi Al-Irsyad, orang-orang yang berpikiran modern semua. Nah, yang di pesantren ya dituduh tradisional, primitif, gak maju, ya. Itu tempatnya bid'ah, khurafat, tahayul, penyakit TBC, ya. Itulah akhirnya melakukan pertahanan orang-orang dari pesantren itu sampai belakangan membentuk Nahdlatul Ulama tahun 26 terakhir,
ya, proses itu. Nah, lewat orang-orang yang dididik di sekolah itulah Belanda melakukan penundukan terhadap anak-anaknya orang Islam. Ya. Karena itu jangan heran kalau Partai Komunis itu lahirnya dari organisasi Islam. Serikat Islam itu pecah jadi dua, ya. Islam SI merah dan SI hijau. SI merah inilah kemudian jadi Serikat Rakyat, kemudian pada bulan Mei tahun 1920 menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. Proses itu berlangsung terus. Jadi itu proses itu. Karena itu ada usaha pendistorsian sejarah, itu akarnya pasti tidak akan lepas dari naskah-naskah bikinan Belanda pasca perang Diponegoro. Itu kelihatan sekali, dokumennya masih ada, semua terlihat. Ya, jadi itu. Nah, warisan Wali Songo itu kemudian terputus, ya, terputus ketika kalangan pesantren mulai meninggalkan tulisan Jawa, ya. Jadi zaman Wali Songo itu semua naskah ditulis dalam aksara Jawa. Nah, ketika abad 17-18, ya, terutama ketika terusan Suez dibuka dan orang sering haji ke sana, maka pengaruh Timur Tengah mulai muncul. Itulah mulai berkembang tulisan pegon dan seterusnya yang selama itu tidak begitu berkembang. Tahu-tahu jadi mainstream di pesantren dan orang tidak lagi bisa membaca tulisan Jawa. Akhirnya tidak terwarisi warisan besar Wali Songo. Bahkan ada anggapan kalau tradisi yang sifatnya kayak wayang dan seterusnya itu bukan Islam. Itu terjadi proses itu, ya. Itulah akhirnya umat Islam di sini betul-betul terputus dari warisan Wali Songo. Padahal kalau kita melihat Wali Songo luar biasa sebetulnya. Peradaban baru pasca Mojopahit itu peradaban warisan Wali Songo, ya. Misalnya kita lihat dalam teknologi, ya, yang berkaitan dengan metalurgi, peleburan besi dan baja. Zaman Mojopahit itu orang bisa membuat pusaka, ya, keris, tombak, panah dan seterusnya, bahkan membuat barunastra itu semacam torpedo air, ya. Jadi seperti panah besar gitu. Itu kalau ditembakkan dari laut itu kena kapal, kapal itu bisa jebol, ya. Kenapa? Karena ujungnya dibikin dari besi. Tapi sebatas itu. Begitu zaman Wali Songo, kerajaan Demak itu mampu memproduksi meriam-meriam ukuran besar dan semua diekspor, ya, ke Malaka, ya, ke Aceh. Bahkan sebagian zaman Oda Nobunaga dibeli Jepang. Jadi Jepang itu beli meriam dari Demak dulu, ya. Nah, fakta ini justru saya dapat dari catatan Portugis, ya. Jadi Portugis waktu menaklukkan pelabuhan Malaka, Bandar Malaka itu, D'Albuquerque itu memperoleh petunjuk dari anak buahnya bahwa benteng Malaka dilengkapi oleh meriam-meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa, ya. Padahal Portugis baru datang itu dari Eropa, ya, di situ. Karena itu ketika mendekat itu kapal Portugis itu rusak, mundur dia. Itu benar, ya. Jadi sampai sekarang itu sisa-sisanya masih ada. Kalau Anda semua sempat ke Banten, ke Benteng Surosowan, di depan itu ada meriam namanya Ki Amuk, ya. Ukurannya besar sekali. Kenapa? Saya masuk ke lubang meriam itu, ya, masih longgar sekali gitu. Berarti meriamnya dulu lebih besar dari ukuran badan saya. Sedulur sekalian,
Demikian dulu apa yang bisa kami sajikan. Ada kurang dan ada lebih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan ditunggu kajian selanjutnya. Akhirnya teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum.